Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam belajar persiapan USP ya untuk matematika peminatan. Nah, pada bab pertama ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen ya, karena fungsi eksponen atau persamaan eksponen itu merupakan materi pertama yang nanti akan keluar di soal USP. Nah, langsung aja kita bahas ya. Di sini ada 5 bentuk persamaan eksponen yang Mistia sediakan. Yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx sama dengan p. Ya, jadi pangkat yang kiri itu sama dengan yang kanan. Syaratnya apa? Bilangan pokoknya sama-sama A gitu. Nah, A itu nanti adalah bilangan ya. Jadi misalkan 2 pangkat 2x min 3 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, pangkatnya tuh disama dengankan gitu. Nah, kemudian bentuk yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, ini pangkatnya dua-duanya sama-sama fungsi x. Nah, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Langsung disama dengankan ya gitu. Kalau bentuk yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, nah di sini pangkatnya tuh sama, tapi bilangan pokoknya beda. Nah, bagaimana pangkatnya sama kok pangkatnya sama padahal bilangan pokoknya beda, tapi mereka bisa disama dengankan? Bisa aja. Dengan catatan fx-nya itu 0, ya kan? Apapun yang pangkatnya 0, bilangan berapapun yang pangkatnya 0, itu kan 1. Misalkan nih, A-nya diganti dengan 3. 3 pangkat 0 akan sama dengan 5 pangkat 0. Iya, 3 pangkat 0 itu kan 1. 5 pangkat 0 itu juga 1. Jadi 1 sama dengan 1 gitu. Ya, jadi sekali lagi untuk bentuk yang ketiga itu kita gunakan penyelesaian ini ketika bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama, maka fx sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk yang keempat ada beberapa jenis nih. Ini kita gunakan jika hx pangkat fx itu sama dengan hx pangkat gx. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan, makanya perlu kita cek gitu ya. Di sini bilangan pokoknya atau hx di sini kan juga sama-sama hx. Nah, kemungkinan yang pertama itu berarti pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama kan otomatis hx akan sama dengan hx gitu ya. Jadi kemungkinan pertama fx-nya sama dengan gx. Atau mungkin kalau pangkatnya beda, berarti hx-nya itu 1. Kenapa? Ya 1 pangkat berapapun hasilnya juga 1 gitu. Jadi ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, hx-nya 0 gitu. Hx-nya 0 pangkat berapapun ya, pangkat berapapun itu kan juga nanti 0 gitu ya. Akan 0 gitu. Dan syaratnya fx ada syaratnya nih. Syaratnya fx dan gx-nya lebih dari 0. Nah, nanti dicari irisannya. Kenapa harus lebih dari 0? Karena kalau fx atau gx-nya itu kurang dari 0 kan artinya nanti kalau negatif kan berarti diseper ya. Diseper. Nggak ada yang bentuknya seper 0. Seper 0 kan tidak terdefinisi. Makanya harus fx lebih dari 0, gx-nya juga lebih dari 0. Kemudian yang D, hx bisa sama dengan min 1. Untuk fx dan gx keduanya ganjil atau keduanya genap. Tuh, jadi ada syaratnya. Dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Gitu ya. Kemudian bentuk yang terakhir, nah ini yang akan sering keluar ya nanti, yaitu jika A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B besar ya, dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, maka dapat diselesaikan dengan persamaan kuadrat. Nah, penyelesaiannya bagaimana sih? Penyelesaiannya dengan cara pemisalan, teman-teman. Jadi di sini ditulis nanti misal, itu kan? Misal
A pangkat fx itu sama dengan, boleh kalian misalkan dengan huruf yang lain yang belum ada di sini ya. Misalkan Z gitu. Berarti kan A Z persamaan ini ya, persamaan ini menjadi AZ kuadrat plus BZ plus C itu sama dengan 0. Nah, nanti terus caranya bagaimana? Yaitu dengan cara pemfaktoran. Gitu. Nah, penasaran seperti apa cara pengerjaannya? Yuk langsung aja kita bahas ya soal-soalnya. Oke, kita mulai pembahasan dari soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1, akar-akar persamaan 2 pangkat X plus 2 pangkat 3 min X sama dengan 9 adalah alfa dan beta. Nilai alfa ditambah beta berapa tuh? Nah, berarti kita cari nih nilai X-nya dengan pemisalan tadi. Nah, cermati di sini. Yang bisa kita misalkan yang mana sih gitu? Nah, di sini ada 2 pangkat X. Ini juga ada 2, tapi pangkatnya bukan X, pangkatnya 3 min X. Maka kita rubah. Ya, pangkat yang kompleks ini, yang lebih ribet ini, kita ubah. Dengan menggunakan sifat eksponen. Jadi, kita ubah menjadi 2 pangkat X plus 2 pangkat 3. Kalau min itu kan berarti diseper ya. Berarti per 2 pangkat X. Tuh. Ya, jadi 2 pangkat 3 min X itu bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat X sama dengan 9. Nah, 9-nya ini langsung aja kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi kan min 9 gitu ya, sama dengan 0. Kenapa harus dipindah? Karena nanti mau difaktorkan gitu. Nah, sekarang ada bentuk yang sama nih, udah ada bentuk yang sama. 2 pangkat X di sini 2 pangkat X. Maka langkah yang berikutnya kita misalkan. Misal 2 pangkat X itu sama dengan A. Maka ini kita rubah jadi A plus 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8 per A min 9 sama dengan 0. Nah, biasanya kalau pemfaktoran itu kan di sini bentuknya kuadrat nih. Tapi ini belum ada yang kuadratnya. Dan ini malah bentuknya pecahan. Nah, biar bentuknya tidak pecahan, maka kita kali. Kali siapa? Kali A gitu. A dikali A berarti A kuadrat. 8 per A dikali A berarti 8. A-nya dicoret ya, coret. Jadi yang terakhir min 9A sama dengan 0. Nah, kita ubah posisinya ya biar lebih terlihat seperti umumnya gitu ya. A kuadrat min 9A plus 8 sama dengan 0. Nah, ini yang kita faktorkan. Nah, jadi ini A, di sini A 8. 8 berarti kita pecah. Jadi agar menjadi min 9 ya, berarti 8 sama 1, ya kan? Ini min 8, ini min 1. Nah, cara pemfaktorannya seperti apa? Kalian cek di materi yang lain ya, yaitu tentang pemfaktoran suku aljabar gitu. Ya, kemudian diperoleh berarti A sama dengan 8 atau A sama dengan 1. Nah, A tadi, A itu kan 2 pangkat X. Nah, 8 kita ubah jadi 2 pangkat 3. Terus yang di sini jadi 2 pangkat X sama dengan 1. 1 itu 2 pangkat 0. Nah, jadi X ini sama dengan 3. Yang di sini X sama dengan 0 gitu. Jadi X sama dengan 3. Yang di sini X sama dengan 0. Nah, karena di soal tadi mintanya akar-akar persamaan ini adalah alfa dan beta, maka ini kita misalkan. Yang di sini alfa, yang ini beta. Ya, ini alfa, ini beta. Boleh ditukar juga nggak masalah, asalkan tidak ada syarat khususnya maka ditukar nggak masalah ya. Nah, ditanyakannya alfa ditambah beta. Jadi 3 ditambah 0 sama dengan 3 kan? Jawabannya yang A. Sesuai ya. Jawabannya yang A. Baik. Ya, jadi kita menggunakan cara pemisalan dengan melihat di sini bentuk yang sama itu yang mana sih? Nah, itu yang kita misalkan
ya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2, akar-akar persamaan 4 pangkat X min 12 kali 2 pangkat X plus 32 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nilai X1 dikali X2 berapa? Nah, ini ada 4 pangkat X, ini ada 2 pangkat X. Yang lebih sederhana dan lebih cocok untuk dimisalkan, nah berarti kan yang 2 pangkat X, ya. Sehingga 4 pangkat X ini harus kita ubah menjadi bentuk, ada bentuk ini, 2 pangkat X. 4 itu 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2. Itu dipangkatkan X min 12 kali 2 pangkat X, mesti kurung ya, biar lebih terlihat nanti untuk pemisalannya. 32 sama dengan 0. Nah, ini kan 2X itu kan bisa juga ditulis kayak gini teman-teman. Jadi ditukar, ya, ditukar. Gini kan, sama aja kan? 2 kali X itu juga 2X, X kali 2 juga 2X. Jadi ditukar aja. Kenapa harus ditukar? Agar bisa kita temukan bentuk kuadratnya. Karena setelah ini kan langkahnya adalah pemisalan. Misal 2 pangkat X itu sama dengan A. Berarti A kuadrat min 12A plus 32 sama dengan 0. Nah, bentuknya jadi begini. Terus gimana langkah berikutnya? Tinggal difaktorkan. A kuadrat A kali A 32 berapa kali berapa? 8 kali 4 ya. 8 ini 4 agar jadi min 12 kan? Berarti ini min, di sini min. Jadi A sama dengan 8 atau A sama dengan 4. Nah, terus kita kembalikan lagi ke bentuk semula. A itu adalah 2 pangkat X sama dengan 8 atau 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3 kan? Kemudian 4 kita rubah jadi 2 pangkat 2. Maka persamaan eksponen ini menghasilkan X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Nah, karena di sini di soal itu akar-akarnya adalah X1 dan X2, ya kita misalkan aja ini adalah X1, ini X2. Terus X1 dikali X2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Gitu. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Yang B. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, yuk lanjut nomor 3. Diketahui X1 dan X2 akar-akar persamaan 9 pangkat X min 10 per 3 dikali 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Nah, kira-kira nih yang akan kita misalkan apa ya? Kalau kita lihat di sini ada 9 pangkat X. Ini ada 3 pangkat X. Nah, yang lebih kecil kan berarti 3 pangkat X. Jadi 9 pangkat X itu kita rubah menjadi bentuk 3 pangkat X. Langkahnya sama kayak yang tadi teman-teman. Kayak gini. 9 itu kan 3 kuadrat. Jadi bisa kita tulis di sini 3 kuadrat pangkat X gitu kan. Min 10 per 3 kali 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Nah, terus ditukar deh. Jadi 3 pangkat X kuadrat min 10 per 3 kali 3 pangkat X ditambah 1. Nah, kita tinggal misalkan. Ini kita misalkan A ya. Jadi ini A kuadrat min 10 per 3 kali A gitu kan. Ditambah 1 sama dengan 0. Nah, biar di sininya tidak pecahan, yang bawah kan penyebutnya 3. Jadi semuanya kita kali 3. Kalau dikali 3 berarti menjadi 3A kuadrat min 10A plus 3 sama dengan 0. Nah, terus difaktorkan deh. Ini kan 3A kuadrat berarti 3A dikali A. 3 itu 3 kali 1. 3-nya taruh mana nih? Taruh belakang atau taruh di depan? Ya taruh di belakang dong. Kenapa? Karena nanti 3A dikali 3 itu kan hasilnya kan 9A. Nah, terus nanti ditambah satunya di sini 1A.
Dia mintanya min, ya berarti di sini min, ini min. Gitu. Ya. Jadi di sini diperoleh 3A sama dengan 1 atau A sama dengan 3. Jadi ini A sama dengan 1/3, ini A-nya sama dengan 3 gitu kan. Nah, terus kita kembalikan ke bentuk semula. Oke, A tadi adalah pemisalan dari 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan 1/3 dulu ya. 1/3 atau 3 pangkat X tadi sama dengan ini, 3 ya. 1/3 itu bisa kita tulis 3 pangkat min 1 kan. Kemudian kalau 3 aja berarti kan 3 pangkat 1. Jadi X itu sama dengan min 1 atau X itu sama dengan 1. Nah, di sini pertanyaannya X1 ditambah X2. Jadi misalkan aja, misal ini X1, yang ini X2. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi lagi-lagi semuanya dengan pemisalan. Yang dimisalkan adalah bentuk perpangkatan yang paling kecil ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4 ya. Silakan dibuka bukunya ya. Soal nomor 4. Baik, kita lanjut ya. Di soal nomor 4, akar-akar persamaan 3 pangkat 2 plus X ditambah 3 pangkat 1 min X sama dengan 12 adalah X1 dan X2. Nilai 2X1 ditambah 2X2. Nah, lagi-lagi kita pakai pemisalan juga nih. Sebelum dimisalkan, ini kalau bentuknya seperti ini, dipecah terlebih dahulu. Kayak soal yang awal tadi ya. Jadi, 3 pangkat 2 tambah, kan berarti dikali ya. Dikali 3 pangkat X gitu. Terus ditambah 3 pangkat 1 min X, berarti per 3 pangkat X. Min 12nya pindah aja ke kiri langsung ya. Jadi min 12 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan 3X-nya itu sebagai A. Jadi 3 kuadrat itu kan 9. Jadi 9A ditambah 3 per A dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, biar tidak ada pecahan seperti ini, maka semuanya kita kali A, kemudian kita tuliskan di sini berarti 9A kuadrat ditambah 3 min 12A sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan dibagi 3 kan. Nah, berarti menjadi 3A kuadrat. Ini langsung Mistias tukar posisi ya, karena kan A itu biasanya di tengah ya. Jadi min 12A dibagi 3 itu min 4A ditambah 3 dibagi 3 itu 1. Gitu. Nah, kita faktorkan nih. Jadi 3A di sini A 1 ya, berarti 1 kali 1 gitu kan. Biar jadi min 4 ya, berarti 3A ini min, ini juga min. Nanti jadinya min 4. Tuh. Nah, kemudian 3 berarti 3A sama dengan 1 kan, atau A sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1/3. Ya, A itu tadi adalah pemisalan untuk 3 pangkat X. Jadi kita kembalikan. 3 pangkat X sama dengan 1/3, itu 3 pangkat min 1. Ya. Kemudian 3 pangkat X sama dengan 1. 1 itu 3 pangkat berapa sih? 3 pangkat 0. Kan apapun yang pangkatnya 0 itu 1. Gitu ya. Jadi X sama dengan min 1 atau X sama dengan 0. Nah, pertanyaannya 2X1 ditambah 2X2. Nah, kita misalkan aja ini X1, yang ini X2. Jadi 2 dikali min 1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan min 2. Ya, jadi jawabannya itu yang B ya, yang B. Ya, oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini bentuknya
pangkatnya itu X plus 1. Sama ya kayak tadi, kita pecah terlebih dahulu, dan ini kan 9X, maka 9-nya kan kita rubah jadi 3 pangkat 2 ya tadi ya. Jadi kita tuliskan di sini yuk. 2 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan X min 3 pangkat X plus ya, plus 1. Plus 1 itu berarti dikali 3 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini ditukar ya kayak tadi. Jadi 2 3 pangkat X dikuadratkan, dipangkatkan 2, tuker ya. Ditukar aja posisinya. Min 3 pangkat 1-nya itu kan 3. 3 pangkat 1 kan 3. 3-nya mesti taruh di depan, baru dikali 3 pangkat X. Cuma tukar tempat aja ya. Karena mau kita misalkan. Nah, ini dimisalkan A berarti menjadi 2A kuadrat min 3A gitu kan. Ditambah 1 sama dengan 0. Yuk kita faktorkan. Jadi 2A, di sini A 1 ya, berarti 1 sama 1 biar jadi min 3. Berarti di sini min, di sini min. Jadi 2A sama dengan 1 atau A sama dengan 1. Tuh. Nah, berarti A sama dengan 2A sama dengan ini setengah ya. Terus A tadi kan 3 pangkat X sama dengan setengah. Kemudian ini juga 3 pangkat X sama dengan 1. 1 itu kan bisa diubah jadi 3 pangkat 0. Jadi X sama dengan 0. Nah, masalahnya yang di sini berapa nih? 3 pangkat X sama dengan setengah. Kan nggak ada ya 3 pangkat berapa yang hasilnya setengah. Kalau tidak ada bentuk X langsungnya, maka kita gunakan logaritma, teman-teman. Kenapa? Karena logaritma itu adalah mencari nilai pangkat. Ini kan X itu kan pangkat ya. Kita cari nilai X, maka X sama dengan 3 log setengah gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Himpunan penyelesaiannya 0 dan 3 log setengah gitu. Ya, jadi kalau di sininya tidak ada perpangkatan dari 3 atau bilangan pokoknya tidak sama, kita menggunakan logaritma, teman-teman. Tuh. Baik, lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini terlihatnya lebih komplit ya, lebih komplit. Tapi nggak usah bingung, kita sederhanakan ya. Jadi masalah sebesar apapun itu tergantung penilaian kita gitu, tergantung sudut pandang kita dalam menyederhanakan masalah itu. Karena pasti ada solusinya, iya gitu kan. Oke, lanjut aja. Penyelesaian persamaan akar 8 pangkat X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 1/32 pangkat X min 1. Oke, kita sederhanakan dulu nih. Jadi 8 itu berapa pangkat berapa sih? 2 pangkat 3 gitu kan? 2 pangkat 3 dipangkatkan X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 1/32. 32 itu 2 pangkat 5, teman-teman. Nah, ini dipangkatkan X min 1 ya, kayak gini ya. Kemudian kalau akar itu kan pangkat setengah ya, atau langsung aja per 2. Jadi ini 3 kalikan ke masing-masing dulu deh. Jadi 3x kuadrat min 12x plus 9. Nah, akarnya itu dihilangkan, diganti dengan pangkat. Caranya gimana? Tinggal gampang, teman-teman, tinggal diper 2. Gitu. Kenapa? Kalau hanya akar kan sebenarnya di sini tuh bentuknya akar pangkat 2 gitu ya, tapi biasanya tidak dituliskan. Jadi ini langsung per 2 gitu ya. Kemudian yang di sini ya kan 1/2 pangkat 5x min 5. Nah, dia kan ada di bawah nih. Ada di bawah. Makanya kita ubah bentuknya jadi di atas 2-nya. Makanya di sini kita tuliskan 2 pangkat 3x kuadrat min 12x plus 9/2 sama dengan 2 pangkat min gitu. Karena seper kan pangkatnya min ya, negatif. Jadi ini min 5x min 5. Ini.
Jadi 3x kuadrat min 12x plus 9 per 2 sama dengan min 5x min plus ya, plus min kali min kan plus ya, plus 5. Nah, 2-nya dikalikan ke sana, teman-teman. Jadi 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan min 10x plus 10, gitu kan? Karena masing-masing dikalikan 2. Tuh, 2 yang di sini ya. Nah, udah nih, tinggal kita pindahkan aja semuanya ke ruas sebelah kiri. Ya, jadi 3x kuadrat min 12x min 10 plus ya. Min kan jadi plus ya, plus 10x plus 9 min 10 sama dengan 0. Jadi 3x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan nih. Jadi ini 3x, di sini x, ini 1, ini min, ini plus. Gitu. Ya, diperolehnya 3x plus 1 dikali x min 1 sama dengan 0. Oke, kita kembalikan ke bentuk awal, bukan ke bentuk awal ya. Kita tinggal selesaikan aja nih sebenarnya kan. Tinggal kita selesaikan aja. Yuk, berarti 3x plus 1 sama dengan 0 atau x min 1 kan yang sama dengan 0, berarti 3x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per 3. Terus ini x sama dengan min 1, pindahkan ke kanan, berarti menjadi 1, ya kan? Nah, terus di soal, nah penyelesaian persamaannya itu dimisalkan P dengan Q, dengan P itu lebih besar dari Q. Nah, ini min 1 per 3 sama 1, gedean siapa? Nah, gedean yang 1 ya. Jadi P-nya itu yang 1, Q-nya itu yang min 1 per 3. Nah, jadi P ditambah 6Q sama dengan 1 ditambah 6 dikali min 1 per 3, teman-teman. Nah, terus disederhanakan ya. 6 dibagi 3 itu 2 ya, 2. 2 dikali min 1 berarti min 2. Ini langsung kita ubah saja ya, jadi min 2. 1 dikurangi 2 ya min 1. Jadi jawabannya yang B ya. Ya. Kayak gini, sabar ya. Memang ini panjang tapi bisa kita selesaikan step by step gitu. Oke, next ke soal yang terakhir ya, soal yang terakhir. Soal nomor 7, nilai X yang memenuhi akar 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 9 pangkat X min 2 adalah, nah yuk kita sederhanakan kayak tadi nih caranya. Akar tadi adalah langsung ditulis per 2 gitu kan, jadi 3 pangkat 2X plus 1 per 2 sama dengan 9. 9 itu 3 pangkat 2 ya, dipangkatkan X min 2. Nah, jadi 3 pangkat 2X plus 1 per 2 itu sama dengan 3 pangkat 2X min 4. Nah, tinggal kita sama dengankan aja nih. Jadi 2X plus 1 per 2 itu sama dengan 2X min 4. Kemudian 2 ini, 2 yang di bawah nih, kita kalikan ke kanan, ya kan? Menjadi 2x plus 1 sama dengan masing-masing yuk kali 2. 2x kali 2 berarti 4x, min 4 kali 2 berarti min 8. Kan? Nah, jadi 2x min 4x sama dengan min 8 min 1. Menjadi min 2x sama dengan min 9. X sama dengan 9 per 2. Ya kan? Min 9 per min 2. Min dibagi min positif. Ya, min dibagi min positif. 9 dibagi 2 itu 4, sisa 1 per 2. Nah, jadi jawabannya itu yang E. Itu ya. Baik, jadi khusus untuk soal nomor 6 dan 7 itu kan bentuknya ada akar. Kalau ada akar langsung dirubah dia jadi per 2 gitu ya. Kayak ini tadi juga ya, dirubah jadi per 2 gitu.
Baik, alhamdulillah untuk pembahasan soal dan juga penyampaian materi tentang persamaan atau fungsi eksponen sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan ke persamaan logaritma di video berikutnya. Baik, kita akhirnya sampai sini. Semoga bisa bermanfaat dan juga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.